Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang perkembangan moral dan keagamaan anak. Teori perkembangan moral menurut Kohlberg. Lauren Kohlberg berdasarkan hasil studinya menyatakan bahwa perkembangan moralitas pada anak-anak pada dasarnya dapat dilukiskan tingkat, tahapan, dan ciri-ciri perkembangannya. Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral, yang merupakan dasar dari perilaku etis, mempunyai 6 tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia yang semula diteliti Piaget, yang menyatakan bahwa logika dan moralitas berkembang melalui tahapan-tahapan konstruktif. Kohlberg memperluas pandangan dasar ini dengan menentukan bahwa proses perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama kehidupan. Walaupun ada dialog yang mempertanyakan implikasi filosofis dari penelitiannya. Yang selanjutnya, level of moral talk atau tingkat kesadaran moral. Yang pertama, preconventional level, yaitu anak akan menyambut baik buruk hanya karena sesuatu itu akan menyakiti, menyenangkan secara fisik atas kekuatan kehebatan yang memberikan nilai atau aturan-aturan yang bersangkutan. Kedua, conventional level, yaitu individu memandang apa yang diharapkan family, kelompok atau bangsa, setia dan mendukung aturan sosial bukan sekadar konformitas melainkan harga. Untuk yang ketiga, post-conventional autonomous or principle level, yaitu usaha dilakukan mendefinisikan prinsip-prinsip moralitas yang tidak terikat oleh pendukung atau pemegang atau penganutnya. Selanjutnya, penyimpangan moral. Penyimpangan moral adalah suatu tindakan atau perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma sosial atau bahkan norma agama. Berikut adalah contoh bentuk penyimpangan moral yang terjadi pada anak SD. Yang pertama ada membolos, 2. Menyontek, 3. Berkelahi, 4. Bullying, 5. Berbohong, 6. Membantah, 7. Pergaulan bebas. Di sini kami akan membahas satu persatu dari contoh penyimpangan moral yang terjadi pada anak SD. Yang pertama ada membolos. Membolos itu sendiri dapat diartikan dengan suatu perilaku siswa yang tidak hadir ke sekolah dengan alasan yang tidak tepat atau tidak jelas. Penyebab anak SD membolos, yang pertama ada motivasi belajar yang rendah. Hal ini mengakibatkan seorang anak menjadi malas datang ke sekolah atau malas mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang kedua, rasa rendah diri dan tersisihkan dari teman-temannya. Hal ini mempengaruhi hubungan sosial seorang anak dengan teman-temannya di sekolahnya. Yang ketiga, permasalahan keluarga. Biasanya permasalahan keluarga ini yaitu keluarganya terpecah, membuat anak tersebut menjadi anak yang broken home, menyebabkan anak tersebut menjadi tidak sehat secara psikologi. Yang keempat ada pengaruh teman sebaya. Biasanya anak pembolos itu dipengaruhi atau diajak oleh teman sebayanya. Yang kelima, pengaruh teknologi. Nah, di mana sekarang ini siswa lebih suka bermain game dan pergi ke warnet. Jadi, siswa malas pergi ke sekolah dan jadinya siswa tersebut malah pergi ke warnet. Lalu ada cara mencegah dan mengatasi agar anak SD tidak membolos. Yang pertama, menciptakan suasana komunikasi harmonis antara siswa dengan guru. Ini dilakukan agar siswa tersebut betah di sekolahnya. Yang kedua, orang tua melakukan perhatian kepada anak. Contoh perhatian kepada anak yaitu dengan
bertanya bagaimana kegiatan sekolah hari ini gitu, berbicara tentang keadaan sekolahnya, pelajarannya, nilai-nilainya. Lalu yang ketiga, ada pihak sekolah melakukan memperketat peraturan agar tidak terjadi anak yang membolos, yaitu dengan memberi sanksi-sanksi terhadap anak yang membolos. Lalu apabila terlalu sering membolos, bisa melakukan panggilan kepada orang tuanya, atau jika orang tuanya tidak datang ke sekolah juga, bisa melakukan yang keempat, yaitu wali kelas atau guru BK-nya melakukan home visit. Yang kedua, ada menyontek. Menyontek itu sendiri adalah kegiatan menyalin atau meniru hasil orang lain. Penyebab anak SD menyontek: yang pertama, kurang percaya diri. 2. Malas berpikir. 3. Tidak belajar. 4. Berharap nilainya lebih bagus. 5. Pengaruh teman. Biasanya pengaruh teman ini melihat temannya mencontek, jadi membuat anak tersebut ingin mencontek juga. Lalu ada cara mencegah atau mengatasi agar siswa tidak menyontek. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri. Agar ia yakin, punya keyakinan dan kepercayaan dapat melakukannya. Dan jika belum berhasil, ia akan mengulangi lagi dan mencari jalan yang mengarah pada perbuatan positif. Yang kedua, rajin belajar. Yang ketiga, pihak sekolah memperketat peraturan agar tidak terjadi anak yang menyontek. Yang ketiga, ada berkelahi. Berkelahi itu sendiri adalah kegiatan bertengkar yang disertai adu mulut dan adu tenaga. Penyebab anak SD berkelahi yaitu tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua. Mungkin karena orang tuanya sibuk, sehingga di poin ketiga adanya kurangnya rasa kasih sayang, menyebabkan anak SD tersebut bisa berkelahi. Lalu cara mencegah atau mengatasi agar anak tersebut tidak berkelahi: yang pertama, memberikan teguran secara langsung. Yang kedua, menjaga keharmonisan antara teman, guru, dan orang tua. Dan yang ketiga, orang tua, guru maupun pihak sekolah bisa mengontrol anak dalam berperilaku. Yang keempat, memberikan pemahaman ilmu agama serta dibina dalam kedisiplinan agar ia mampu mengetahui mana perilaku yang buruk, mana perilaku yang baik. Selanjutnya adalah bullying. Penyebab terjadinya bullying pada anak sekolah dasar adalah anak yang temperamen dan agresif, ada anak yang senang melihat orang lain menderita, ada anak yang kurang perhatian orang tua, pola asuh dalam keluarga, dan pernah jadi korban kekerasan. Lalu cara mengatasinya adalah menanamkan pada siswa untuk berani melapor jika terjadi aksi bullying pada orang tua atau guru, memberikan perhatian lebih pada anak. Orang tua harus memberikan dukungan lebih pada anak, termasuk dukungan pada minat dan bakatnya. Guru dan orang tua harus membangun rasa empati pada anak. Membantah. Penyebab anak membantah adalah kurang perhatian dari orang tua dan lingkungan, keinginan tidak terpenuhi, orang tua overprotective. Cara menanganinya adalah memberikan perhatian pada anak, mencoba mengerti apa yang diinginkan oleh anak, dan memberikan kebebasan pada anak, namun harus tetap diawasi agar tidak menyimpang. Selanjutnya adalah berbohong. Penyebab anak berbohong adalah takut dihukum, ingin mencari perhatian, berusaha mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, serta memiliki masalah emosional. Cara menanganinya adalah meningkatkan pemahaman agama, menanamkan bahwa berbohong itu perilaku buruk, memberikan peringatan pada anak, dan mencontohkan perilaku baik. Selanjutnya adalah pergaulan bebas. Penyebabnya adalah nilai agama cenderung kurang, gaya hidup kurang baik, pola asuh keluarga, keadaan lingkungan, dan yang lainnya. Cara mengatasinya adalah menanamkan nilai keagamaan, memberikan perhatian lebih, menjaga komunikasi dengan anak. Orang tua bisa memilih pergaulan anak, serta mengedukasi anak. Strategi pendidikan moral dalam pembelajaran. Yang pertama,
Membentuk sikap sopan santun. Sikap sopan santun adalah peraturan yang timbul dari hasil pergaulan dan biasanya bersifat relatif. Artinya, apa yang dianggap kesopanan dalam setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, langkah yang dilakukan dalam membentuk sikap sopan santun yaitu bisa dengan mengajarkan siswa untuk terbiasa menghormati guru atau menghormati orang yang lebih tua dengan diajarkan mencium tangan. Nah, mencium tangan ini adalah tanda menghormati orang yang lebih tua. Tidak hanya itu, namun anak-anak juga bisa belajar menghormati yang usianya lebih muda dari mereka. Kemudian, mengajarkan sikap meminta maaf terhadap kesalahan yang dilakukan dan tidak menegur atau memarahi siswa secara kasar. Kenapa? Karena tidak sedikit anak-anak yang mau mengakui kesalahan mereka. Tetapi kita sebagai guru atau orang tua dapat merayu anak bahwa dengan mengakui kesalahan diri sendiri merupakan orang yang berjiwa besar serta dapat disayang oleh Tuhan. Nah, kemudian melatih anak untuk membiasakan tolong-menolong dan membantu sesama lain, dan membiasakan untuk meminta izin masuk atau keluar kelas atau keluar ruangan. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa mendidik anak untuk selalu mengucapkan salam ketika masuk ke kelas, kemudian mengucapkan salam juga ketika selesai pelajaran. Nah, kemudian membiasakan siswa untuk bertutur kata yang baik. Nah, hal ini sangat penting dalam pembentukan moral karena moral yang baik itu umumnya dilihat dari tutur kata. Jadi kita sebagai guru harus bisa mencontohkan bagaimana cara bertutur kata yang baik dengan cara kita memberi pelajaran kepada siswa atau mendidik siswa dengan menggunakan bahasa yang halus, yang lembut dan juga mudah dimengerti oleh anak sehingga anak ini bisa mencontoh kita untuk bertutur kata yang baik. Kemudian anak itu harus membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Hal ini melatih untuk bersikap sopan terhadap lingkungan. Jadi anak itu bisa menghargai lingkungan yang bersih. Yang kedua, moral itu dapat dibentuk melalui aktivitas dan hobi. Misalnya dalam kegiatan memperingati hari-hari besar nasional. Contohnya dalam perayaan 17 Agustus. Kan suka banyak perlombaan yang dilaksanakan, khususnya yang terlibatnya itu anak-anak kecil. Nah, dari sana kita bisa melatih anak-anak dalam berlomba. Jadi anak-anak itu bisa merasakan kegembiraan, kemudian melakukan kekompakan dalam perlombaan, kemudian bersikap jujur juga dan belajar sportivitas juga. Sama halnya dengan anak itu mempelajari bidang olahraga. Jadi mereka dilatih untuk bisa disiplin, melakukan latihan, kemudian bersikap sportivitas, dan juga bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Nah, selain itu bisa juga melalui kegiatan pentas seni. Karena kan di sekolah suka ada pentas seni, biasanya suka menampilkan tarian atau drama. Nah, dari hal itu bisa melatih moral anak, yaitu anak-anak bisa tumbuh keceriaannya, kemudian bisa melatih sikap kreativitasnya, kemudian kekompakannya juga bisa, dan juga anak-anak itu menjadi timbul perasaan yang bahagia karena kan pentas seni ini selalu ciri khasnya adalah bergembira. Jadi dari sana bisa muncul kebahagiaan pada diri anak sehingga dapat berperan penting dalam pertumbuhan moral yang baik. Selain itu, dalam kegiatan kemah juga biasanya kan suka ada kemah dalam kepramukaan. Nah, di sana bisa mendidik anak untuk disiplin, kemudian untuk bersikap tegas, dan juga dalam kepramukaan kan anak itu dilatih untuk mandiri, kemudian kompak, dan juga kerjasama timnya itu bagus. Jadi melalui aktivitas dan hobi diantaranya yang tadi dapat membantu untuk menumbuhkan moral yang baik bagi anak. 3. Membentuk kedisiplinan. Yang pertama, membiasakan siswa berdoa sebelum memulai kegiatan belajar dan mengakhiri pelajaran. Kedua, hormat kepada bendera merah putih. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan jiwa nasionalisme, seperti upacara bendera pada hari Senin dan
hari-hari nasional. Yang ketiga, mengajarkan siswa untuk melakukan piket kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang keempat, apabila siswa melanggar aturan sekolah, guru memberikan sanksi yang bersifat mendidik. Yang keempat, membentuk sikap religius. Membiasakan siswa untuk mendalami ilmu agama dengan wajib mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam di kelas. Melatih keikhlasan siswa dengan adanya infak atau sodako. Memberikan materi mengenai cara beribadah kepada Tuhan, selalu berdoa di awal dan di akhir pembelajaran. Seperti diajarkannya tata cara sholat tepat 5 waktu, saling mengasihi dan menghargai setiap perbedaan. Menumbuhkan sikap bertanggung jawab. Jadi strategi agar anak bertanggung jawab, pertama yaitu membuat jadwal piket di kelas. Gunanya yaitu agar siswa disiplin melaksanakan piket. Kedua, memakai atribut sekolah dengan lengkap. Ketiga, mendidik untuk membuang sampah pada tempatnya. Keempat, memberikan tugas sekolah agar siswa bisa bertanggung jawab mengerjakan tugas. Kelima, memberi jangka waktu atau deadline untuk mengerjakan tugas agar melatih siswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Keenam, keteladanan. Dalam dunia pendidikan, keteladanan seorang guru di sekolah terhadap perkembangan karakter peserta didik memberikan dampak yang nyata terhadap kepribadian anak di masa yang akan datang. Pembangunan karakter merupakan komitmen kolektif masyarakat Indonesia menghadapi tuntutan global dewasa ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Teori penghayatan keagamaan. Tahapan perkembangan penghayatan keagamaan. Menurut Zakiyah Darajat, Starbach, William James, mereka sependapat bahwa garis besarnya perkembangan penghayatan keagamaan itu dibagi dalam 3 tahapan, secara kualitatif menunjukkan karakteristik yang berbeda. Tahapan perkembangan. Kanak-kanak usia 7 tahun. Sikap keagamaan reseptif meskipun banyak bertanya. Pandangan ketuhanan yang dipersonifikasikan. Penghayatan secara rohaniah belum mendalam. Hal ketuhanan dipahamkan dengan taraf kemampuan kognitif yang masih bersifat egokentrik. Anak sekolah, yaitu 7-8 tahun sampai 11 dan 12 tahun. Sikap keagamaan bersifat reseptif, tetapi disertai pengertian. Pandangan dan paham ketuhanan diterangkan secara rasional berdasarkan kaidah logika. Penghayatan secara rohaniah makin mendalam, melaksanakan kegiatan ritual sebagai keharusan moral. Remaja 12-18 tahun, yaitu dibagi menjadi sub tahapan. Yang pertama remaja awal dan yang kedua adalah remaja akhir. Remaja awal antara lain sikap negatif disebabkan alam pikirannya yang kritis melihat orang-orang yang beragama. Pandangan dalam hal ketuhanan menjadi kacau karena ia banyak membaca dan mendengarkan konsep pemikiran. Penghayatan rohaniah cenderung dapat diliputi was-was sehingga banyak enggan melakukan kegiatan ritual. Remaja akhir antara lain sikap kembali ke arah yang positif dengan tercapainya kedewasaan intelektual. Pandangan dalam ketuhanan dan konteks agama yang dianut, penghayatan rohani kembali tenang. Menurut William Starbach, pertumbuhan dan perkembangan agama dan tindak lanjut keagamaan remaja sangat berkaitan dengan pertama, pertumbuhan dan pikiran mental. Pertumbuhan kognitif memberi kemungkinan terjadi perpindahan atau transisi dari agama yang lahiriah menuju agama yang batiniah. Perkembangan kognitif memberi kemungkinan remaja untuk meninggalkan agama anak-anak yang diperoleh dari lingkungan dan mulai memikirkan konsep serta bergerak menuju agama iman yang sifatnya sungguh-sungguh personal. Yang kedua, perasaan beragama. Masa remaja adalah masa bergejolak bermacam-macam perasaan yang kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan emosi yang begitu cepat dalam diri remaja. Ketidakstabilan perasaan remaja kepada Tuhan atau agama. Perasaan remaja pada agama adalah ambivalensi. Kadang-kadang sangat cinta dan percaya pada Tuhan, tetapi sering pula berubah menjadi acuh tak acuh dan menentang. Yang ketiga, pertimbangan sosial.
Dalam kehidupan keagamaan, remaja cenderung dihadapkan pada konflik antara pertimbangan moral dan material. Terhadap konflik ini, remaja cenderung bingung untuk menentukan pilihan. Kondisi ini menyebabkan remaja menjadi cenderung pada pertimbangan lingkungan sosialnya. Yang keempat, perkembangan moral. Pertumbuhan dan perkembangan moral terjadi melalui pengalaman-pengalaman dan pembiasaan yang ditanamkan sejak kecil oleh orang tuanya. Perkembangannya baru dapat dikatakan mencapai kematangan pada usia remaja. 6 dimensi rasa agama pada masa remaja. Pertama, yaitu perkembangan dimensi doktrin, yaitu pernyataan tentang hubungan dengan Tuhan. Perkembangan dimensi agama pada usia remaja bersifat abstrak yang merupakan penilaian diri secara abstrak tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Tuhan. Yang kedua, perkembangan dimensi ritual, yaitu dimensi rasa keagamaan yang berkaitan dengan perilaku peribadatan yang menunjukkan pernyataan tentang keyakinan diri terhadap Tuhan dan ajarannya. Yang ketiga, perkembangan emosi keagamaan, yaitu perkembangan dimensi emosi keagamaan remaja yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan emosi pada umumnya. Yang keempat, perkembangan pengetahuan keagamaan, berkaitan dengan keterlibatan diri terhadap pemilikan pengetahuan yang meliputi semua aspek keagamaan. Yang kelima, etik keagamaan, yaitu perkembangan etika keagamaan erat hubungan dengan perkembangan moral, yaitu aspek jiwa yang berkaitan dengan dorongan untuk berperilaku sesuai dengan aturan moral di lingkungannya. Yang keenam, perkembangan orientasi sosial keagamaan. Media pengembangan dorongan kemandirian merupakan proses pengayaan konsep keagamaan remaja melalui proses aplikasi perilaku dan juga menumbuhkan rasa kepedulian sosial agama sebagai dorongan diri yang diperlukan untuk dasar aplikasi ajaran agama tentang ikatan sosial kemasyarakatan. Fungsi konsiens pada perkembangan rasa agama usia remaja. Perkembangan rasa keagamaan pada masa remaja sangat dipengaruhi oleh tumbuhnya konsiens atau hati nurani keagamaan, baik kualitasnya pada akhir usia anak maupun perkembangan pada usia remaja. Hati nurani yang sudah tumbuh kuat pada akhir masa anak-anak akan memudahkan perkembangan rasa keagamaan pada masa remaja. Konsien atau hati nurani akan membantu tumbuhnya rasa disiplin dan tanggung jawab dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama. Hati nurani juga membantu proses pemilihan dasar-dasar nilai dari pandangan hidup yang akan menjadi pegangan dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya ada pengaruh penghayatan keagamaan terhadap perkembangan moralitas anak. Moralitas ditentukan berdasarkan norma dan nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar. Penilaian baik dan buruk suatu perilaku ditentukan berdasarkan norma dan nilai yang tercipta dan berlaku dalam hubungan sesama lingkungan masyarakat. Penghayatan agama merupakan suatu proses penanaman sikap ke dalam diri pribadi seseorang melalui pembinaan, bimbingan, dan sebagainya. Anak mengenal agama dan Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata orang yang ada dalam lingkungannya, yang pada awalnya diterima secara acuh. Sesuai dengan fase perkembangannya, maka penghayatan keagamaan pada anak dan remaja akan memiliki ciri yang berbeda, baik itu dipengaruhi oleh faktor intern maupun faktor ekstern. Pada usia anak-anak, sikap keberagamaan mereka lebih bersifat authority atau pengaruh dari luar, juga dipengaruhi pula oleh perkembangan berbagai aspek kejiwaannya seperti perkembangan berpikir. Ini juga berarti bahwa orang tua mempunyai pengaruh terhadap anak sesuai dengan prinsip eksplorasi yang mereka miliki. Dengan demikian, ketaatan kepada ajaran agama merupakan kebiasaan yang menjadi milik mereka yang mereka pelajari dari para orang tua maupun guru. Perkembangan jiwa keagamaan di usia remaja sangat dipengaruhi oleh perkembangan jasmani dan rohaninya, seperti pertumbuhan pikiran dan mental, perkembangan perasaan, pertimbangan sosial, perkembangan moral, dan sebagainya. Dalam upaya mengembangkan moralitas, setiap anak harus mendapatkan pendidikan dan bimbingan, juga penyuluhan kejiwaan. Adapun cara untuk mengembangkan moralitas anak melalui penghayatan keagamaan antara lain yang pertama, menanamkan rasa keagamaan terhadap anak.
Dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang agama, agar anak dapat mengenal lebih dekat kepada penciptanya, agar apabila suatu saat seorang anak mengalami atau mendapatkan masalah dalam hidupnya, tidak timbul frustasi pada anak tersebut, yang dapat menimbulkan gangguan jiwa dan kesehatan mental tersebut dengan pengenalan agama lebih dekat. Selanjutnya ada membimbing dan mengarahkan perkembangan jiwa anak melalui pendidikan agama. Membimbing dan mengarahkan perkembangan jiwa anak dapat diusahakan melalui pembentukan pribadi dengan pengalaman keagamaan terhadap diri anak, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lingkungan yang banyak membentuk pengajaran yang bersifat agama akan membentuk pribadi, tindakan, dan kelakuan serta caranya menghadapi hidup sesuai dengan ajaran agama yang mengacu pada perkembangan jiwa dan pembentukan moralitas anak. Dan selanjutnya ada menanamkan etika yang baik terhadap diri anak berdasarkan norma-norma keagamaan. Perkembangan agama pada anak sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa pertumbuhan yang pertama. Masa kanak-kanak merupakan masa yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan psikologi dan agama si anak. Oleh karena itu, pada masa ini orang tua harus ekstra ketat dalam mendidik anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ratu Khairul Aziza ingin menjelaskan tentang bagaimana pengaruh penghayatan keagamaan terhadap moralitas anak. Tapi sebelum itu, kita alangkah baiknya menjelaskan, maksudnya memahami apa penghayatan keagamaan. Oke. Jadi di sini saya mengambil salah satu pandangan ahli, yaitu William James. Dalam konteks penghayatan keagamaan ini, beliau menyebutkan bahwa manusia dikaruniai insting religius, yaitu makhluk yang bertuhan dan beragama. Lebih lanjut, menurut telaah James ini terhadap pengalaman spiritual religius, bahwa pengalaman religius individu-individu berkaitan dengan integritas kepribadian yang baik. Penghayatan seperti itulah oleh James disebut pengalaman religi atau keagamaan. Nah, artinya di sini adanya pengakuan terhadap kekuatan di luar diri yang serba maha dapat dijadikan sebagai sumber nilai luhur abadi yang mengatur tata hidup manusia dan alam semesta raya ini. Lalu selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan agama seorang anak ditentukan oleh pendidikan, pengalaman, dan latihan-latihan yang dinilai sejak awal. Seyogyanya, agama masuk ke dalam pribadi anak bersamaan dengan pertumbuhan pribadi, yaitu sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Karena keadaan dan sikap orang tua lah ketika si anak dalam kandungan tadi telah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan jiwa si anak di kemudian hari. Selanjutnya, faktor hereditas dan lingkungan sangat berperan di dalam perkembangan agama anak tersebut. Begitu. Baik, berikutnya kita bahas tentang moral atau moralitas. Oke, sebagai nantinya akan disandingkan dengan pembahasan tentang penghayatan keagamaan yang sebelumnya sudah dibahas. Oke. Dalam kajian ini, moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Moral juga adalah perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, di sini apabila yang dilakukan seorang anak, kan di sini konteksnya pada anak gitu kan, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat gitu diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka anak tersebut dinilai memiliki moral yang baik. Selain itu, moral merupakan perbuatan yang didasarkan pada ajaran agama yang sebelumnya telah kita bahas di penghayatan keagamaan di slide sebelumnya, karena telah diakui gitu kebenarannya di masyarakat dan berbarengan dengan hal itu juga dilakukan dengan penuh kesadaran pribadi yang bersangkutan, maksudnya anak tersebut gitu, seorang anak tersebut. Oke, berikutnya akan dibahas di slide tentang relasi antara keduanya. Baik, alhamdulillah kita masuk ke penjelasan yang terakhir, finalnya, yaitu tentang bagaimana pengaruh penghayatan agama dan moralitas serta korelasi antar keduanya gitu terhadap anak itu sendiri. Oke.
Dari penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa agama dalam kehidupan seorang anak berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum, norma-norma tersebutlah menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku, sehingga anak tersebut bisa mengembangkan moralitasnya agar sejalan dengan agama yang dianutnya. Sebagai suatu sistem, nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan seorang anak, serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khasnya. Dalam pemahaman semacam inilah gitu, terdapat titik persinggungan antara penghayatan agama dan moralitas seorang anak, yang dimana penghayatan agama tadi perlu adanya pembinaan serta diupayakan sejak dini secara langsung dan berkontinu atau terus menerus begitu. Dengan demikian moralitas anak terus berkembang gitu kan, dan terinternalisasikan juga terjalin kuat dalam pribadinya, sehingga menjadi dasar dari penentuan sikapnya serta mampu mengendalikan tingkah lakunya. Begitu. Sekian dari saya. Maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Terima kasih.